jalan secara fikih. Namun perlu kita ketahui bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena ada audisinya, pesertanya, ya. Kemudian juga ada finalisnya, ada juga juri. Karena kita akan meraih sebuah kemenangan, maka kudu sing hati-hati. Yang namanya puasa ini ibadahnya beda dengan ibadah yang lain. Berbeda dengan ibadah yang lain. Karena dalam hadis qudsi sendiri Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi, seluruh amal ibadahnya umat Muhammad aku ganjar 700 kali lipat, bahkan aku lipat gandakan bagi siapa yang aku kehendaki. Illa siyam, kecuali puasa. Ana ajibih, aku langsung yang ganjar. Berarti di sini dirahasiakan. Berarti kalau seumpama kita ikut lomba, syarat rukunnya sudah tahu, cuman yang dinilai untuk bisa menang itu apanya nggak tahu, kira-kira hati-hati kan ya? Dan berusaha untuk menang kagak kira-kira? Nah ini kita suka terbalik, hanya mikirin hadiahnya mulu, tapi nggak mikirin cara untuk menang. Umpama kita dikasih tahu nih pahala, sebenarnya pialanya, hadiahnya umroh, hadiahnya haji, hadiahnya macam-macam yang mahal-mahal. Kira-kira kita pada saat berlomba tersebut hati-hati kagak? Iya, memang sesekali kita mikirkan hadiahnya buat motivasi semangat. Tetapi kita harus bertujuan bagaimana caranya untuk menang. Ini puasa. Ya. Karena pesertanya semua tanpa kecuali. Ustaz kagak kalian. Enggak, Ustaz juga jadi peserta. Bayangkan, Nabi jadi peserta, ulama jadi peserta, para wali jadi peserta, kiai, raja, presiden, semuanya rakyat jadi peserta. Terus yang menang nanti kiai juga. Mau kiai kalau semua dia nggak hati-hati, noleng, ya kalah namanya lomba lari. Kudu hati-hati. Jadi ini namanya perlombaan yang begitu hebat dalam puasa ini. Pesertanya semua. Kok bisa ngomong lomba, Gusti Allah yang ngomong itu. Bukan main-main. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Itu namanya fastabiqul khairat. Itu kan apa artinya? Berlomba-lombalah kita di dalam menggapai kemenangan Ramadan. Jangan sampai kita pada saat dalam Ramadan ini masuk dalam golongan yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kamin shaimin wa kamin qaimin. Ini hadis kedua nih. Sama kamin shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu an siyamihi, tidak ada baginya dari apa yang dia puasain, ganjarannya kagak ada. Ilal ju' wal af, kecuali lapar dan haus doang. Ilal ju' wal af, kecuali lapar haus. Wa kamin qaimin laisa lahu an qiyamih, dan berapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail tetapi tidak baginya pahala qiyamul lailnya illallah, kecuali lelah saja, hanya capek doang.
Engkang jengking 23 rakaat, engkang jengking 11 rakaat, capek doang. Kenapa? Enggak dapat pahala. Kenapa demikian? Karena tidak pakai ilmu. Maka penting bagi kita mengkaji ilmu puasa, mengkaji ilmu rahasia-rahasia dari puasa itu sendiri, baik dalam masalah puasanya, masalah dari syariatnya, masalah daripada tasawufnya. Biasanya orang yang cari tahu itu biasanya orang yang pengen menang, betul? Orang yang cari tahu pengen menang. Kayak kita ibarat kata mau kemana gitu, kita pengen sampai ke tujuan dengan cepat, dia pasti cari tahu jalannya bagaimana biar cepat sampai, betul? Pasti cari tahu. Kita ini pengen gak puasanya diterima dan meraih sebuah kemenangan yang namanya kemenangan dari Allah langsung. Nanti pada saat tanggal 1 Syawal kita dikumpulkan, langsung pada saat itu pengumuman. Pengumumannya langsung akan mendapatkan ST, Sarjana Takwa. Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Syaratnya nih. Jadi pesertanya bukan kita doang nih, nggak main-main. Kita ngelawannya kiai. Gak main-main, lawan kita Nabi loh. Lawan kita ini raja loh. Kita ini orang awam. Kalau sampai kita orang awam bisa menang, itulah kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Menang lawan kiai. Kenapa? Kita masih mau belajar dari tahu strateginya biar bisa meraih kemenangan. Karena itu dirahasiakan oleh Allah. Pesertanya semua tanpa terkecuali itu. Kiai yang jadi peserta, sebagai kiai juga jadi peserta. Ustaz jadi peserta, semua jadi peserta. Cuman bedanya capeknya kalau kiai itu yang peserta, yang motivator. Begitu di tengah jalan ada peserta lain lagi loyo, lagi capek, kiai turun dulu, dia mundur bantuin dulu tuh. Berikan motivasi dulu, bantu dulu, nyokong dulu. Biar menangnya bareng. Beda kalau kita orang awam pengen menangnya sendiri. Bodoh amat, oke jatuh juga gue jalan terus, yang penting nyampe. Bedanya sama kiai ya. Bedanya sama kiai sama-sama jadi peserta. Cuman kalau kiai dia jadi peserta plus motivator. Memberikan motivator, memberitahu bagaimana caranya. Ya. Maaf, contoh-contoh gampang saja. Maaf ya. Kalau orang umroh itu ada pembimbing kan? Pembimbingnya siapa? Ya, kiai. Nah, kiainya itu kira-kira berangkat umroh juga kan? Umroh bareng gak? Nah, kayak gitu. Umrohnya bareng, ya sama-sama umroh, ya tawaf juga. Bedanya kiai ikut tawaf, ikut bimbing juga. Double pahalanya nanti. Makanya yudho'ifu lima yasa itu untuk siapa nanti? Untuk kiai. Kalau menang. Kalau kiainya kagak menang, ya, kalau kiainya kagak menang apa? Ya sabar saja. Kamin so'imin masuknya. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu an siyamihi ilal ju' wal afṭar. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada ganjaran puasa baginya kecuali lapar dan haus saja. Jadi, ya. Dalam masalah fikih ini, ya, ada yang mau bertanya atau tidak? Langsung tanya jawab saja biar gampang kita. Karena kalau sungguh kita ngaji nih, ada kitab ini, kayaknya waktunya nanti khawatir nggak kerja. Ya. Dalam masalah fikih, ya usulnya dalam masalah puasa yang mau menang, ayo siapa yang pengen menang? Dalam masalah puasa, karena puasa ini terbagi menjadi 2-3 bagian menurut ulama, ya. Menurut beberapa ulama puasa terbagi berapa? 3 bagian. Shaumul am, puasanya orang umum kayak kita nih. Yang penting kagak makan, yang penting kagak minum, namanya puasa. Ini puasa orang umum. Yang penting kagak makan, yang penting kagak minum. Ini puasa am. Lalu puasa yang kedua adalah puasa khusus. Seperti apa sih puasa khusus itu?
Puasa khusus itu contohnya seperti dia tidak hanya menjaga lapar haus saja, tapi dia juga menjaga lisannya. Puasain juga panca indera. Panca inderanya dipuasain. Matanya dipuasain. Telinganya dikuasai. Maksudnya dikuasai gimana? Menjaga dari hal-hal yang bisa mengurangi keberkahan dari puasa itu sendiri. Ini puasa khusus. Yang ketiga tingkatannya di para aulia. Itu makanya tadi peserta semua ya. Umum peserta, ustadz peserta. Kalau ustadz itu puasanya kudu. Dia pengen juara jangan pakai puasanya am doang. Kamu tuh tingkatannya udah tinggi. Kamu puasanya harus pakai puasa khusus. Jadi para ustadz itu, para kiai dia harus pakai puasa khusus. Ya. Kita mau orang awamnya puasanya cukup apa? Lapar dan haus. Ntar menang. Peserta juga kita masalahnya. Yang penting dijaga syarat rukunnya, perkara yang membatalkannya. Kemudian puasa khusus. Puasa khusus itu puasanya para kaki ustaz. Dia harus menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga telinganya atau panca inderanya. Dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan pahala langsung. Pahalanya puasa. Pahala puasa ada berapa? Yang membatalkan pahalanya puasa ada berapa? Maaf. Hah? Nah ini harus dipahami ya. Perkara yang membatalkan pahalanya puasa itu ada berapa? Udah dikajiin juga ya. Yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa kalau diambil dari hadis Rasulullah SAW itu 5, nggak banyak-banyak. Kalau diambil dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Imam Anas, yang pertama adalah hadis bohong. Itu membatalkan pahala puasa itu. Terus yang kedua apa? Ya, al-riba. Riba itu menggunjingkan orang lain yang mana orang tersebut tidak ada di hadapannya. Ketika orang yang diomongin itu adalah marah, kalau dengar ini namanya ghibah. Yang ketiga adalah namimah. An-namimah itu juga membatalkan pahalanya puasa. Maka kata Rasul tadi itu, kamin shaimin laisa lahu an siyami ilal jual atas. Banyak orang yang berpuasa gak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus aja karena 5 ini gak dijaga nih. Yang 5 hal ini gak dijaga. Ya. Puasa bohong jalan terus. Nah, ini. Yang kedua, ghibah, masih senang ghibah. Yang ketiga apa? Namimah. Ya, namimah apa sih? Ya, ngadu domba. Ya. Ngadu domba. Ngajak yang lain untuk benci. Itu namanya ngadu domba. Ngadu. Yang ketiga, yang keempat adalah yaminul khudur. Ya, sumpah palsu. Udah sumpah pakai nama Allah, bohong pula. Membatalkan puasa. Sumpah palsu. Yang terakhir nih, kelima adalah apa? Ya, nazarun. Bisa kuat. An-nazru bisa kuat. Melihat dengan sah. Hati. Lagi buka aplikasi, tahu-tahu kita melihat
yang nggak layak dilihat, tahu-tahu dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat nggak masalah. Mau lihat orang telanjang sekalipun nggak ada masalah kalau nggak syahwat. Pelukan batal nggak? Ini nggak ada yang nanya nih. Pelukan batal nggak? Pelukan, ya. Laki-laki dengan perempuan batal nggak? Laki-laki dan perempuan nih atau suami istri berpelukan batal kagak? Kagak batal kalau kagak disertai syahwat. Ciuman batal nggak? Tidak, kalau tidak disertai syahwat. Jadi intinya kalau tidak disertai syahwat tidak batal. Kalau seumpama suami istri lagi di rumah berdua, pakaiannya lengkap, suaminya istrinya pakaian lengkap, lihat-lihatan syahwat ya batal juga. Melihat aja batal tadi kan. An-najru bisa kuati melihat dengan syahwat. Nah itulah pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu agar tidak gampang syahwat. Nah ini ya. Jadi ibadah-ibadah ini perlu kita ketahui. Ada pertanyaan nggak? Siap sampai di sini kita santai saja sambil menunggu waktunya berbuka. Ada yang mau tanya silakan. Silakan. Oh, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa, ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa, seperti halnya contoh yang makruh dalam berpuasa itu kumur, ya. Berkumur-kumur, terus mandi di siang hari ramas, tuh. Bahkan sebagian ulama keramas malah jatuhnya batal. Kenapa? Khawatir dia tidak bisa menjaga kecuali mandi wajib. Tidur siang nih seumpama ya jam 11 tidur, berarti kan belum zuhuran tuh. Tahu-tahu mimpi ihtilam, junub. Laki-laki maupun perempuan mimpi junub, batal nggak puasanya? Enggak, junub tidak membatalkan puasa, berarti kan mandi nih. Nah ketika dia mandi tiba-tiba ada air yang masuk ke kuping, batal kagak? Nah ini namanya karena kondisi ninggal wajib kejer wajib. Mandi wajib. Karena setelah mimpi ihtilam, cuman perlu hati-hati mandinya, asal jebur-jebur ya sama juga. Ya. Kalau mandinya udah hati-hati, masih kemasukan air juga tidak membatalkan. Kalau ini mandi hadas. Tapi kalau mandi biasa, makanya jatuhkan mandi itu memakruhkan ya. Mandi jadi makruh. Karena apa? Karena apa namanya? Dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam telinga ataupun di hidung. Ya baik, terus perkara yang memakruhkan lagi puasa ya. Ini menggodok-godok puasa. Ini lebih parah lagi kalau kita membatalkan puasa tanpa sengaja ya, dengan ujur, tanpa ada ujur. Itu nanti dia hukumannya kodok juga, fidyah juga. Membatalkan puasa tanpa ujur ya. Ujur cuma aus. Memang namanya puasa aus. Ujur cuma aus, itu ujur ya, aus bukan ujur puasa. Lapar bukan ujur puasa. Ujur puasa cuma dua. Apa? Sakit dan berpergian. Tapi kalau dia membatalkan puasa karena haus, nah itu nanti batalnya barangnya dua. Dia bodoh juga. Dia juga double jadinya. Baik ya, jadi perkara yang memakruhkan, perkara-perkara yang makruh termasuk salah satunya adalah sikat gigi. Ya, besar gigi.
yang memakruhkan. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang makruh dalam berpuasa ya. Umur-umur, sikatnya, sikat gigi di siang hari itu juga makruh. Umur-umur tatkala berwudu di siang hari makruh. Mandi makruh ya. Itu perkara-perkara inkoroha yang dimakruhkan, yang dibenci. Baik. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Itu yang membatalkan atau makruh. Nah ini khilafiyah ya, hati-hati. Khilafiyah. Masalah sate. Ya. Kalau kita duduk lewat dari tukang sate, sebagian ada yang mengkategorikan kalau asapnya kita menghirupnya sengaja itu masuk itu batal alasan. Sama seperti merokok hukumnya. Gitu. Nah gimana kalau tukang satenya? Lah kalau tukang sate ini dagang, kipas-kipas itu tidak sengaja menghirup gitu loh. Jadi sengaja menghirup. Sengaja menghirupnya. Itu juga membatalkan puasa. Sama juga kayak merokok kan nggak ngenyangin ya. Ngerokok nggak ngilangin haus. Menasap doang pembatal. Ya, memasukkan suatu zat baik itu yang mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan, itu pun membatalkan puasa. Ya. Itu yang membatalkan puasa atau murtad, haid, nifas, melahirkan, gila, insan atau mumalai. Ya, juga puasa. Nah ini hukum membatalkan atau berbuka ya, berbuka. Ya niatnya berbuka tapi di siang hari yang menyengaja ibadah bir Ramadan arba'atul anwa'in, ada membatalkan puasa, membatalkan berbukanya puasa dalam 4 macam. Wajib buka mafil haidi, orang haid wajib buka walaupun tinggal 2 menit lagi maghrib, hukumnya wajib. Wah 2 menit lagi maghrib tahu-tahu keluar haid, wajib buka. Kalau diterusin haram tuh walaupun 2 menit juga mengotorkan semuanya ya. Orang haid. Yang kedua wanifasu, haid dan nifas. Wazaizu kama fil musafir wal marid, boleh membatalkan puasa dengan 2 ujur, musafir dan sakit. Ujur kalau yang tadi nifas dan haid itu qudrat dari Allah, waktu ya. Kalau ini ujur karena berpergian dan sakit, itu boleh. Wajaizu, boleh membatalkan puasa sebab musafir dan sebab sakit. Wala-wala, nggak boleh tidak. Enggak ada. Berarti nama kalau wala-wala apa itu kan enggak wala-wala itu sama juga labuda. Nggak boleh enggak, wajib. Jadi udah. Wala-wala itu kudu wajib. Bil majnuni, dalam urusan orang gila. Maksudnya apa? Wala-wala ini yang nggak wajib, yang nggak jaiz, yang nggak haram. Boleh puasa, boleh enggak, boleh pokoknya udah nggak ada hukum. Wala-wala itu lepas hukum. Wala-wala udah nggak pernah punya hukum dah dia. Mau puasa silakan, mau nggak puasa, puasanya sama nggak puasanya nggak beda. Wala-wala namanya. Jadi kalau bapak kita nih ada orang yang diomongin sama nggak diomongin nggak beda, panggil aja wala-wala. Apa aja enggak. Ada kayak kagak ada, namanya wala-wala. Terus yang terakhir adalah kaman akhirul qada'i Ramadan. Ya. Orang yang mengakhirkan al-mahrum kaman akhirul
Kodoin Ramadan. Nah ini Bu ya, penting sekali nih. Jadi orang gila kali ya. Mengakhirkan atau menunda kodok Ramadan padahal mungkin untuk dikerjakan sampai waktu kodok tersebut tidak mencukupi. Nah ini juga ini ya, nggak boleh buka orang yang masih punya utang puasa. Nanti ibaratnya double tuh. Kodok juga, media juga. Jadi tahun kemarin tuh belum bayar kodok, utang kemarin belum dibayar, padahal nyambung untuk membayarnya. Terus masuk Ramadan berikutnya, nah di Ramadan ini nggak boleh buka sama sekali apapun yang terjadi. Masih full. Ya. Nah, kalau dia batal maka dendanya double. Kodok juga, vidya juga double. Buat yang bulan tahun kemarinnya juga jadi vidya juga double. Nggak sekali. Semuanya. Nggak sekali ya. Nggak sekali. Ini ngerinya ya. Nggak boleh. Maka hati-hati. Ya. Tapi puasanya kodoknya juga. Kodoknya juga berarti. Kodok juga, Videonya double berarti. vidya juga, kodok juga. Kodoknya sekali doang kan? Sekali. Yang dia tinggalin doang. Iya, kodoknya yang ditinggalkan. Berarti kalau dia sama 3 tahun berarti 3 kali video. 3 kali vidya. Kodok juga. Baik, Kodok, iya. Jadi beserta kodok. Nah ini, maka kita harus hati-hati, ibu-ibu terutama ya biasanya nih di akhir Ramadan nih, yang sengaja ke pasar nyari baju, muter-muter kan aus tuh. Ya pintar juga sih ibu ngomongnya, enggak lah, mau saya musafir kok di pasar. Pergi-pergian. Jadi di sini kalimatnya musafir ya Bu ya, bukan berpergian. Ya, musafir. Jadi batasan musafir itu ada sebagian ulama mengatakan adalah 80 km. Ya, 80 km baru dikategorikan musafir. Kalau saya lihat dari sini ke Tanah Abang Pak ya, yang agak musafir itu. Muter-muter di pasar. Tawaf. Tawaf di pasar dulu. Ya, jadi jangan masuk ya Bu ya, kurun waktu tersebut. Maka kalau seumpama dia membatalkannya nih Bu ya dengan sengaja, kalau kemarin masih punya utang, berarti dia harus apa? Kodok juga, fidyah juga. Tapi kalau yang utang kemarin udah bayar tuh, udah lunas, tapi mengakhiri kodok, nah ini yang bahaya tuh mengakhiri kodok. Siapa yang bayar kodok di bulan Sa'ban? Di 15 terakhir bulan Sa'ban. Ya, itu kalau seumpama ibu bayar kodok puasa tahun kemarin itu di 15 terakhir bulan Sa'ban, ya, jangan batalin karena sengaja. Jangan ngebatalin karena sengaja. Di sini karena kalimatnya akhirul kodok, dia tetap membayar kodok tapi mengakhirkan kodok. Berarti akhir kodok kapan? 15 akhir di bulan Sa'ban. Ya, 15 terakhir di bulan Sa'ban, dia baru mengkodok puasa tahun kemarin. Tahun ini jangan membatalkan kecuali ujur syar'i. Apa ujur syar'i? Haid, nifas, berpergian, sakit. Nah itu ujur syar'i tuh. Ya. Kalau nggak ada ujur syar'i, terus apa lagi tadi ujur syar'i? Satu lagi. Mukmaleh. Itu ujur syar'i ya. Mukmaleh tahu nggak mukmaleh? Pingsan atau ayanan. Kehilangan kesadaran. Pingsan, mukmaleh ya. Mukmaleh juga kan itu juga membatalkan puasa. Itu kan memang batal dia, bukan membatalkan, tapi batal puasanya. Tidak sengaja membatalkan. Kalau ibu-ibu jalan-jalan ke pasar kemarin masih mengakhirkan kodok puasanya, ya. Lalu dia membatalkan di pasar jalan-jalan keliling karena aus, dia minum double tuh dendanya. Kodok juga, fidyah juga. Nah, baik. Ya sudah masuk waktu maghrib ya.
Saya rasa saya cukupkan dulu 17.55. Sebenarnya 56 ya. Tidak apa-apa. Baik, marilah sama-sama kita bersama. Ini sunnahnya puasa. Salah satu sunnahnya puasa adalah menyegerakan berbuka, itu paling sunnah. Terus berbuka dengan yang manis-manis. Terus apa lagi? Sahur. Mengakhirkan waktu sahur, mengakhirkan sahur. Itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.